melewati berbagai macam lika-liku yang meliuk tajam. Sebuah prestasi yang cukup membanggakan baru saja diraih oleh dokter kecantikan ternama Dr. Richard Lee. Raih penghargaan sebagai Most Inspiring Aesthetic Doctor. Pencapaian tersebut pun seolah menjadi sebuah titik balik serta jawaban bagi Dr. Richard Lee mengingat dirinya yang sempat mendapat pertentangan hingga hujatan dari para netizen. Dan pada puncaknya, pria berusia 37 tahun tersebut sempat terlibat dalam pertikaian hukum dengan Kartika Putri yang disebabkan lantaran adanya tudingan pencemaran nama baik lewat edukasi yang disampaikannya pada tahun 2020 silam. Lantas, seperti apakah keyakinan Dr. Richard Lee usai mengantongi penghargaan yang saat ini ia raih? Dan seperti apa pula cara dirinya membuktikan adanya suatu kebenaran? Most inspiring doctor. Tapi bagi saya penghargaan ini adalah suatu tanda kemenangan akan kebenaran ya. Kebenaran itu bagaimanapun juga mau ditutupin, bagaimanapun juga mau ya pokoknya di apapun juga ya, tetap kebenaran akan kebenaran di atas segalanya. Dan saya pribadi itu bangga sih menjadi salah satu pejuang akan kebenaran itu. Gak nyangka sih saya, dan akhirnya itu jadi gagal fokus ya, yang tadinya kita ke produk, jadi akhirnya ke berantemnya dengan artis. Dan ini suatu hal yang menurut saya ironis ya. Mungkin kalau 1 bulan yang lalu saya salah jalan, pengacara saya salah ambil tindakan, mungkin bisa jadi saya di penjara sekarang. Dan kalian wawancara saya ini karena saya masuk penjara. Suatu ironi yang luar biasa, kayak di garis tipis, tapi 1 bulan kemudian saya dapat penghargaan ini. Karena kan saya nggak pernah ngincer public figure ya sebenarnya. Saya juga nggak pernah mau berantem dengan public figure. Kalau saya mau berantem dengan public figure, udah berapa banyak yang bisa saya ladenin. Ya, berapa banyak yang kemarin juga pengen nimbrung, saya nggak ladenin. Tadinya sudah sempat mau berhenti mas, soalnya ditangkap, dijemput, dihakimin, banyak masalah. Tapi kan setelah kejadian ini selesai, masyarakat juga apresiasi, masyarakat juga tetap selalu dukung, dan dapat penghargaan ini kan saya juga jadinya seneng. Jadinya kita bahagia. Kitanya tuh jadinya apa ya, setiap kali bikin konten, ngasih, ya jadi lebih bersemangat. Makanya ke depan pasti akan lebih semangat lagi mas. Buat istri yang mendampingi dok, artinya ini kemarin dengan tangis air mata, tapi sekarang di appreciate salah satu program media ini seperti apa sih mungkin dok? Pokoknya apapun yang dilakukan oleh suami saya selalu mendukung lah. Karena kan apa yang dilakukannya dia itu kan positif dan baik. Tujuannya itu baik begitu. Menguatkan diri sebagai seorang istri yang kemarin memang suaminya terkena musibah yang bisa bilang untuk bikin. Karena saya yakin suami saya tidak salah sih, tidak bersalah. Jadi kita harus optimis dong kayak gitu. Ya. Pertama kali saya berseteru dengan artis KP ya, saya itu sebenarnya adalah ego saya itu ingin kesel kayak gitu, ingin balas, ingin berantem. Tapi istri saya lah yang ngomong, udahlah, permintaannya apa sih? Minta maaf aja lah. Istri saya yang ngajarin seperti itu. Kalau nggak ada istri saya mungkin sudah benar-benar berantem beneran. Kadang-kadang kan kita kan kalau berantem ini kan nggak bisa berpikir objektif ya, jadinya kan emosi ya. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh suami saya selalu mendukung lah. Karena kan apa yang dilakukannya dia itu kan positif dan baik. Karena saya yakin suami saya tidak salah sih, tidak bersalah. Jadi kita harus optimis dong kayak gitu. Pernah dipermalukan dengan statusnya sebagai seorang tersangka atas kasus yang berbeda hingga alami derita masuk sel tahanan. Hal itu nampaknya akan selalu teringat dalam benak Dr. Richard Lee sebagaimana diketahui dirinya sempat berkonflik dengan Kartika Putri. Namun, seperti yang diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan pra-peradilan Dr. Richard Lee atas dugaan kasus pencemaran nama baik serta illegal access yang sempat dituduhkan pada dirinya. Yang secara otomatis pihak kepolisian diharuskan menghapus status tersangka serta mengembalikan citra dari pria kelahiran Medan tersebut. Lantas, usai melalui serangkaian peristiwa itu, langkah seperti apakah yang akan ditempuh oleh Dr. Richard Lee? Benarkah dirinya kini sudah menyiapkan beberapa langkah hukum untuk menjerat Kartika Putri? I don't know.
I don't know, tapi yang jelas pengacara saya sudah mempersiapkan beberapa opsi, tapi saya sendiri juga belum mengambil keputusan. Nanti kita lihat saja ke depan bagaimana. Kalau di stop sudah pasti di stop dong, karena perintah para peradilan kan memang sudah di stop. Tersangkanya tidak sah, barang bukti harus dikembalikan. Sekarang kan tinggal eksekusinya aja bagaimana. Kalau saya pikir kalau ditanya stop atau tidak, pastinya stop ya. Tinggal ya saya sendiri mau ada lanjutan atau enggak dengan dia, itu aja sih sebenarnya. Kalau saya dari sisi saya lihat itu kan dia baru menang pra peradilan. Pra peradilan itu ingat bukan materi, bukan isinya. Jadi gitu. Netizen lebih jelas lagi atau lebih cerdas lagi menyikapinya. Intinya pra peradilan bukan materi. Jadi intinya satu hal yang saya kasih tahu, itu dimenangkan karena pelapornya bukan istri saya, pelapornya adalah kakak kandungnya waktu itu zamannya Pak Demi, itu dong. Dan dimenangkan sama hakimnya kan, dan itu dianggapnya saya nggak begitu paham, mungkin nanti bahasa lawyernya, intinya pokoknya kayak gitu. Itu laporannya kalau nggak salah itu Desember tahun 2000, laporannya Desember 2020. Jadi laporannya Desember 2020, sedangkan SKB-nya itu terbitnya 23 Juni 2021. Jadi kalau SKB-nya 23 Juni 2021. Di sini ada keberanian hakim sebetulnya. Jadi boleh dijelasin lagi nanti, tanya sama ahlinya. Kalau menurut saya juga tanggapan dari pengacaranya itu adalah tanggapan normatif orang yang kalah ya. Kan nggak mungkin kalau orang yang kalah itu kan buat bilang, oh ya saya kalah, saya mengaku kalah, saya minta maaf. Sampai sekarang juga nggak ada permintaan maaf dari dia ya. Udah nggak kayak clear, nggak ada drama-drama kayak gitu lagi apa gimana? Kalau saya pribadi, siapapun manusia ketika dia melakukan kesalahan, kalau di gentle dia harus mengakui kesalahan. Kalau dia salah, dia harus melakukan kesalahan. Tapi kalau misalkan dia nggak salah, jadi juga mesti membela diri. Dia wajib untuk membela diri. Siapapun manusia, kalau dia nggak salah, dia wajib untuk membela dirinya. Dan kalau dianggap dia benar, ya kan, dia benar, dia wajib untuk membela dirinya. Kalau dia salah, minta maaf. Itu lebih mulia. Saya juga selalu mengajarkan sama istri saya, kalau salah minta maaf. Kalau salah minta maaf. Tapi yang saya lihat, yang saya perhatiin, dan juga saya support, karena lihat sendiri aja, ya kan, nggak usah dibahas lagi. Pengacara saya sudah mempersiapkan banyak langkah hukum untuk saya. Beliau sangat bersemangat. Tentunya kan setelah kejadian saya ditangkap, saya ditahan, kan itu kan pasti kerugian ada di pihak kita ya. Tentu kemenangan kita ada di atas angin ya. Tentu kalau misalnya kita melapor balik atau menggugat secara perdata atau apapun, itu kan lebih menang kita ya pastinya ya. Tapi saya masih pikir-pikir, karena istri saya juga ngajakin. Istri saya kasih tahu, udahlah. Capek.